Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1107 sampai tahun 1110. Setelah memasuki villa, Jing Xiaoyu dengan hangat membawa Zai Qingsui ke halaman belakang. Qingsui, ikut aku, biarkan kamu melihat anjing baruku. Jing Xiaoyu berkata dengan penuh semangat. Anjing. Zai Qingsui tertegun, bukankah kamu sudah punya beberapa? Bagaimana aku bisa membeli yang lain? Tidak terlalu banyak. Kamu tahu, aku sangat menyukai anjing, kata Jing Xiaoyu sambil tersenyum. Dia adalah pecinta hewan peliharaan. Dia memiliki 7 atau 8 anjing, besar dan kecil, termasuk husky, anjing serigala Alaska dan ceko. Untuk merawat anjingnya, dia membangun rumah anjing di halaman belakang. Karena dia punya uang di keluarganya, anjingnya memiliki kehidupan yang lebih baik daripada kebanyakan orang. Makanan yang dia makan tidak kurang dari 1.000 yuan sehari. Salah satu hobi Jing Xiaoyu yang biasa adalah mengajak anjingnya jalan-jalan dan memamerkan anjingnya kemana-mana. Qingsui, datang dan lihat. Ini adalah anjing baru yang kubeli beberapa hari yang lalu. Cara Jing Xiaoyu memandang anjing-anjing ini seperti memandang keluarganya. Zai Qingsui melihatnya menunjuk ke jenis anjing mastif salju murni dan mengangguk, ini sangat bagus, terlihat sangat kuat. Menurutmu begitu, bukan? Hihi Jing Xiaoyu sangat bahagia. Sebagian besar anjing yang dipeliharanya dipilih dengan cermat. Mereka adalah satu dari sejuta, terlepas dari garis keturunan atau rasnya. Ambil contoh mastif salju ini. Ia tinggi dan kuat, kuat dan huhu. Seluruh tubuhnya putih bersih tanpa warna belang-belang. Ia adalah jenis yang langka. Qingsui, izinkan saya memberitahu Anda. Mastif salju ini awalnya dimiliki oleh seorang pengusaha kaya ternama. Butuh banyak pemikiran bagi saya sebelum mereka setuju untuk mentransfernya kepada saya. Tapi ada baiknya memberi banyak perhatian pada penampilannya. Lihat itu. Ketika berbicara tentang anjing, Jing Xiaoyu berbicara tanpa henti dan membual tentang betapa banyak usaha yang telah dia lakukan untuk mendapatkan anjing itu. Faktanya, sangat sulit untuk membeli seekor anjing dengan penampilan yang begitu bagus. Zai Qingsui melihat turun ke arah anjing itu dan tidak dapat menahan diri untuk terlihat aneh. Kamu, setiap saat. Artinya, kamu harus tahu bahwa aku sangat menyukai anjing, kata Jing Xiaoyu, yang memimpin anjing mastif salju dan berjalan berkeliling. Zai Qingsui melihat tak berdaya, menoleh dan mau tidak mau menatap Jericho Li yang diam. Jericho Li, apa pendapatmu tentang anjing itu? Aku tidak banyak berpikir. Jericho Li menggelengkan kepalanya dengan lembut. Salah, kamu pasti punya ide. Ceritakan padaku. Zai Qingsui mengetahui temperamen Jericho Li dengan sangat baik. Semakin dia tidak berbicara, semakin dia memiliki ide di dalam hatinya. Apakah ideku penting? Itu bukan anjingku. Hal ini membuat Jing Xiaoyu mengerutkan kening. Dia menoleh dan berkata, meskipun itu bukan anjingmu, aku tidak marah jika kamu memberitahuku pendapatmu. Bisakah dia mengerti bahwa Jericho Li sebenarnya cemburu? Itu sebabnya aku diam saja. Jericho Li memandangnya dengan penuh arti. Karena dia harus memilih untuk membiarkan dia mengomentarinya dan mengatakan dia tidak marah, dia tidak perlu bersikap sopan. Segera, dengan sedikit meditasi, dia menjawab, saya akan menggunakan satu kalimat untuk menggambarkan anjing yang Anda pelihara. Apa? Jing Xiaoyu tidak bisa menahan kata-kata seperti kuat dan luar biasa, dan kuat dan ganas seperti harimau yang melayang di benaknya. Menurutnya, anjing yang dipeliharanya benar-benar layak mendapatkan evaluasi ini. Yang tahu Jericho Li tetapi wajahnya tidak memiliki ekspresi dan melontarkan kata-kata yang mengejutkan, hanya ambil arlojinya. Apa? Tidak hanya Jing Xiaoyu, tapi juga Zai Qingsui. Bagaimana Jericho Li bisa memberikan penilaian seperti itu? Bukankah kita harus memujinya? Menurut Zai Qingsui, anjing Jing Xiaoyu sangat pantas dipuji. Bagi seorang pecinta anjing, reaksi pertama mendengar seseorang berkata demikian tentang anjingnya sangatlah tidak nyaman. Jing Xiao tidak terkecuali. Begitu dia mendengar ini, dia menjadi marah dan bertanya, apa maksudmu? Jericho Li memandangnya. Menurutmu anjing-anjing ini sangat bagus dalam ras dan penampilan, kan? Bahkan kemampuan bertarungnya pun sangat kuat. Maaf, menurutku sebaliknya. Sebaliknya. Jing Xiaoyu bahkan lebih tidak yakin, bagaimana kamu tahu? Mereka tidak memiliki kekuatan bertarung.
Menurutmu itu sangat efektif, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Aku tahu kamu tidak mempercayainya. Apakah kamu punya kucing di keluargamu? Ada satu, tapi aku tidak terlalu suka kucing. Qing Xiaoyu memikirkan bagaimana pria ini tiba-tiba bertanya tentang kucing itu. Bawakan kucing itu. Jericho Lee memandangnya, tunggu, aku akan menunjukkan kepadamu betapa tidak bergunanya anjingmu. Qing Xiaoyu bahkan lebih marah di dalam hatinya. Dia segera meminta pengawalnya untuk memegang satu-satunya kucing oranye di keluarganya. Kucing oranye bisa dikatakan salah satu yang paling banyak. Kucing biasa. Terkenal karena gemuk saat makan apapun. Namun, kucing jenis ini sangat malas, jinak, dan daya juangnya kecil. Saya akan lihat bagaimana Anda membuktikannya. Berikan dia kucingnya. Jing Xiaoyu kedinginan. Jericho Lee tidak marah. Dia mengambil kucing itu dan membelainya dengan tangannya. Sungguh menakjubkan melihat kucing oranyenya untuk pertama kalinya. Dia berbaring di pelukannya dengan sangat lemah lembut dan melumpuhkan perutnya dengan penuh kenikmatan. Secara umum, kucing sangat waspada terhadap orang asing, meskipun jinak, mereka akan menunjukkan giginya dan bahkan menyerang orang asing. Seperti kucing oranye ini, saya pertama kali melihat Jericho Lee. Penampilannya yang intim membuat Jing Xiaoyu terlihat sedikit konyol. Anehnya ketika dia menggoda kucing itu tidak terlalu memperhatikannya. Tidakkah dia mendengar bahwa kucing pada umumnya sombong dan tidak peduli pada semua orang? Dia tidak tahu bahwa alasan kucing oranye begitu baik kepada Jericho Lee adalah karena Jericho Lee memiliki aura langit dan bumi. Hewan apapun sangat baik terhadap aura langit dan bumi, apalagi bagi hewan yang tidak terlahir dengan kebijaksanaan dan peradaban, secara naluriah mereka akan merasa baik terhadap aura tersebut. Jericho Lee, sebagai guru surga, adalah topless aura berjalan. Secara alami, ia membawa konstitusi hewannya sendiri. Pada saat ini, anjing mastif salju di kaki Jing Xiaoyu menatap kucing oranye yang tergeletak di pelukan Jericho Lee. Ada semacam kerinduan dan kekaguman di matanya. Anjing-anjing di rumah anjing juga memandangi kucing oranye itu dengan iri. Anak kecil, dengarkan. Tangan Jericho Lee dengan lembut membelai bulu kucing oranye itu. Tunggu sebentar, beri pelajaran pada mastif salju itu, saatnya menunjukkan kekuatanmu sebagai orang-orang bintang mengeong. Ini sama seperti pemilik yang berbicara sendiri dengan hewan peliharaannya. Faktanya, jika guru surgawi lainnya hadir, mereka akan memahami bahwa ini bukanlah pembicaraan tentang diri sendiri. Jericho Lee menggunakan auranya untuk mempercepat kecerdasan kucing oranye. Hewan apapun, setelah dibuka, akan keluar dari kategori hewan, dapat disebut binatang spiritual, disebut binatang roh. Bahkan bisa disebut setan. Dalam masyarakat modern, seiring dengan semakin menipisnya aura langit dan bumi, lingkungan hidup hewan semakin memburuk, dan kemungkinan lahirnya setan dan makhluk roh sangat berkurang. Di zaman kuno, auranya kaya, dan iblis serta makhluk roh sangat umum. Bidik. Kucing oranye itu mengulurkan cakarnya seolah mengerti. Sekitar 5 atau 6 menit kemudian, Jericho Lee menarik kembali tangannya, anak kecil, pergi. Bab 1108 suara mendesing. Kucing oranye bergegas keluar dan mendarat di tanah. Dengan kecepatan yang kuat dan mendominasi, dia berjalan ke arah anjing mastif salju. Melihat ini, Jing Xiaoyu mendengus dan memerintahkan Sue Mastif, Xiaobai, bersihkan. Mastif salju segera menunjukkan giginya kepada kucing oranye itu. Jing Xiaoyu menunjukkan kepuasannya dan memandang Jericho Lee, apakah kamu benar-benar berharap kucing ini akan memukuli anjingku? Bukankah itu naif? Jika kamu naif, lihat saja sendiri, Jericho Lee tidak membantah. Memotong. Jing Xiaoyu meremehkannya. Menurutnya, kucing pada dasarnya takut pada anjing. Perbedaan ukuran berarti kucing tidak akan menjadi saingan anjing. Sekarang kucing ini akan mengalahkan mastifnya. Kamu bercanda. Walaupun anjing Snow Mastiff terlihat seperti Samoyed, namun nampaknya tidak memiliki kekuatan menyerang, namun anjing Snow Mastiff sendiri termasuk dalam jenis Mastiff Tibet, namun Samoyed jauh lebih ganas. Rata-rata anjing harus seperti cucu di hadapannya. Kucing oranye menyerangnya berarti mencari kematian. Namun, kucing oranye tersebut tidak hanya menyerang anjing tersebut, tetapi juga menggantungnya. Saya melihat kucing oranye dengan langkah mendominasi, memandang anjing mastif dengan jijik, seolah-olah seorang raja sedang memandangi seorang prajurit. Ia melompat, menuang ke atas kepala anjing, dan mengulurkan cakarnya. Muncul. Anjing Snow Mastiff langsung menempelkan wajahnya, mengeluarkan raungan marah, dan dengan marah mulai melawan. Namun,
Seolah-olah kucing oranye itu dapat memperkirakan serangannya sebelumnya, ia melompat menjauh dengan sangat pelan. Ketika anjing mastif salju melompat ke udara, ia melompat lagi dan menggaruk wajahnya dengan cakarnya, yang membuat mastif Tibet melolong, tetapi tidak mungkin. Akhirnya, seperti sang jenderal kemenangan, kucing oranye langsung melompat ke punggung anjing dan menunggangi kepalanya. Udara tiba-tiba menjadi tenang, Zai Qingsui mengedipkan matanya, ekspresi ketakutan. Wajah Jing Xiaoyu berwarna hijau. Apa yang sedang terjadi? Anjing mastif salju tidak bisa menghadapi kucing oranye biasa. Anjing mastif salju merasa kepalanya akan diremukkan oleh kucing oranye yang berat itu. Dia memamerkan giginya karena marah dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Sayangnya, betapapun ia menggoyangkan lehernya, kucing oranye sepertinya menghisap tengkoraknya. Anjing mastif salju itu berjuang semakin keras, melompat dan melompat, menyeret tali anjing, dan hampir membalikkan Jing Xiaoyu dan mencekik dirinya sendiri. Jing Xiaoyu sangat tidak puas, terikat, aku tidak bisa menggunakan kekuatanku. Jika kamu melepaskan talinya, semuanya akan berakhir. Pokoknya. Jing Xiaoyu sangat marah. Menurutnya penampilan anjing mastif salju barusan memalukan baginya. Untuk menemukan lapangan, dia segera melepaskan tali untuk anjingnya. Mastif salju akan bebas sebentar lagi. Marahnya di tanah lalu roboh dan melompat, untuk menyingkirkan tubuh kucing oranye yang berguling-guling di tanah. Begitu terjatuh, kucing oranye langsung melompat menjauh. Begitu berdiri, kucing oranye langsung melompat ke atasnya dan menghajarnya hingga tewas. Ini seperti permen craft. Sulit untuk dihilangkan. Kucing oranye dapat memprediksi tindakan anjing terlebih dahulu, tidak peduli apakah anjing tersebut melompat di tempat, atau berguling, atau menggelengkan kepalanya, ia dapat menghindar dengan sempurna, dan akhirnya menginjak anjing tersebut. Setelah beberapa menit, anjing itu lelah dan terbaring di tanah dengan lidah menjulur. Seperti jenderal kemenangan, kucing oranye melompat turun darinya dan berjalan ke arah Jericho Lee dengan langkah anggun. Kerja bagus, anak kecil, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Wajah Jing Xiaoyu sudah menjadi dasar pot. Penampilan anjing mastif salju ini benar-benar mengecewakannya. Ia tidak pernah menyangka bahwa jenis anjing mahal yang ia dapatkan dengan harga mahal ternyata dikalahkan oleh kucing oranye biasa. Awalnya, dia memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap anjing mastif salju, namun kini performa anjing mastif salju langsung menghancurkan ekspektasinya. Ini, bagaimana mungkin? Apa yang kamu lakukan? Jing Xiaoyu menatap Jericho Lee dengan marah. Dia pikir anjing Sue Mastiff itu akan kalah. Itu pasti ada hubungannya dengan orang ini. Jericho Lee berkata, saya tidak melakukan apapun. Anda tidak ingin saya membuktikannya. Saya akan membuktikannya kepada Anda. Selain itu, kucing ini milik keluarga Anda, bukan milik saya. Menghadapinya dengan cara yang lebih kejam, tapi mengingat dia tidak ada hubungannya dengan wanita ini, dia memilih cara yang relatif lembut. Kalau tidak, bukan kucing oranye yang mengajari anjing mastif salju, tapi semua anjing yang dibesarkan di sini akan mati. Kamu. Jing Xiaoyu gemetar karena marah. Zai Qingsui melihat bau mesiu sedikit menyengat, jadi dia segera menjawab, oke. Jangan marah. Xiaoyu, santai saja. Kamu harus memamerkan anjingmu. Fakta telah membuktikan bahwa milikmu anjing itu berharga, tetapi efektivitas tempurnya benar-benar perlu didiskusikan. Dia menatap Jericho Lee lagi, Jericho Lee, bagaimana caramu melakukannya? Jericho Lee mengangkat bahu, anjing peliharaan selalu menjadi anjing peliharaan. Mereka telah lama kehilangan darah aslinya. Setelah dijinakkan, mereka relatif jinak. Jika Anda ingin mengatakan seberapa kuat efektivitas tempur mereka, itu sendiri adalah omong kosong. Jika Anda ingin sekelompok anjing yang sudah lama ada untuk bersaing dengan anjing liar-liar di pinggir jalan, bukankah hasilnya sudah jelas? Tidak salah jika dikatakan bahwa anjing-anjing ini memiliki penampilan tersendiri, hanya saja anjing lain tidak cukup ras murni. Jing Xiaoyu membantah dengan marah. Jericho Lee berkedip dan menoleh ke arahnya, terah. Apakah kamu belajar biologi? Efektivitas tempur hewan buas apapun dinilai berdasarkan kekuatan awan, kecepatan, kekuatan gigitan, dan daya tahan. Tidak pernah diputuskan apakah itu ras murni atau bukan. Sebaliknya, terdapat lebih banyak perkawinan silang antar hewan, dan efektivitas tempur hewan non-ras seringkali lebih kuat dibandingkan hewan ras murni. Sebaliknya, ras murni memiliki cacat genetik atau penyakit genetik. Anjing Anda benar-benar murni warnanya, tetapi mereka sangat sehat. Sebaliknya, menurut saya anjing Anda tidak murni. Jika murni maka akan ada sedikit banyak cacat yang terlihat dari bulunya, apa?
Anjingku bukan ras murni. Siapa tahu, anjing peliharaan pada dasarnya dibiakkan secara buatan. Proses penting dari pembiakan buatan adalah persilangan. Biarkan beberapa anjing membawa kekurangannya sendiri, melalui optimasi persilangan, dan akhirnya menjaga kestabilan ras untuk menghasilkan keturunan baru. Misalnya, Caigu awalnya dibiakkan oleh anjing lokal. Pengetahuan Jericho Lee kaya. Akal sehat sederhana seperti itu muncul begitu saja tanpa berpikir. Jing Xiaoyu bukanlah orang bodoh. Dia bisa mengatakan yang sebenarnya. Hal ini membuatnya sedikit sedih. Artinya, anjingku sebenarnya adalah kayu bakar yang tidak berguna. Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan tertawa, tidak ada gunanya. Lagi pula, anjing peliharaan adalah anjing peliharaan. Jika ganas, itu akan menyakiti orang. Apakah menurut Anda ia akan dipelihara sebagai hewan peliharaan? Tapi cukup dengan penampilan mereka yang lebih ganas sebenarnya masih sangat menakutkan. Namun Anda harus menganggapnya sangat kuat dan mendominasi, seperti keberadaan harimau dan singa. Paling-paling, anjing-anjing ini sama efektifnya dengan remaja. Jika memang demikian lebih efektif daripada anjing dewasa, seperti Big Dog, biasanya dilarang. Anjing yang dikenal luas di pasaran tidak akan bisa bertarung selama belum mendapat pelatihan khusus. Bab 1109. Jadi begitu. Jing Xiaoyu tiba-tiba mengangguk, jelas dia yakin. Zai Qingsui sangat terkejut, bagaimana kucing oranye ini bisa begitu kuat. Jericho Lee menatap kucing oranye yang sedang berbaring dan ingin memanjatnya. Dia berkata sambil tersenyum, saya akan menontonnya. Kucing oranye ini langsing dan fleksibel. Saya dapat melihat bahwa ia tidak terlalu dihargai di rumah ini. Ia memiliki banyak debu dan bulu yang berantakan. Ia harus keluar untuk mencarinya. Makanan. Kucing semi pengembara ini sering kali galak. Selain itu, anjing mastif salju ini terlalu besar dan tidak fleksibel untuk mengalahkan kucing itu. Oh, begitu, Zai Qingsui memandang kucing oranye di tanah dengan heran, dan ternyata agak kotor. Sepertinya dia sudah lama tidak mandi. Kucing sendiri adalah hewan yang bersih, bisa jadi kotor, terlihat sangat tidak dihargai di rumah ini. Tentu saja, ada alasan penting lainnya mengapa kucing oranye dapat dengan mudah dibandingkan dengan anjing mastif salju. Sebelumnya, Jericho Lee menggunakan aura untuk membuka auranya, yang tidak diragukan lagi meningkatkan kekuatan kucing oranye. Kalau tidak, mustahil memenangkan anjing mastif salju dengan mudah. Jing Xiaoyu terlihat sedikit kesepian, artinya, pada malam hari aku mengajak anjing-anjing ini untuk berpartisipasi dalam perlombaan anjing, apakah aku akan kalah? Bagi pecinta anjing seperti dirinya, tentu saja ia berharap anjingnya bisa menunjukkan kehebatannya, meraih posisi teratas, dan mendapatkan muka. Tapi sekarang anjing mastif salju miliknya kalah dari seekor kucing oranye, yang membuatnya sangat terpukul. Balap anjing. Apa itu? Jericho Lee tercengang. Oh, ini acara penting di pesta malam, yang bisa ditemukan di banyak tempat. Itu hobi beberapa orang besar. Ayo kita bawa anjing kita keluar untuk berkompetisi bersama, Zai Qingsui menjelaskan dengan cepat. Ini pertemuan jalan-jalan anjing, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Orang-orang kaya ini sangat pandai bermain, jadi mereka khusus mengadakan pesta untuk anjing. Jing Xiaoyu berpikir sejenak, saya memutuskan untuk mengambil anjing mastif salju ini. Saya pikir ia harus menang. Lagi pula, seperti yang Anda katakan, mereka semua adalah anjing peliharaan, jadi efektivitas tempur mereka tidak akan kuat. Ini membuktikan bahwa anjing-anjing itu yang dibesarkan oleh pria besar lainnya mungkin beratnya setengahnya. Jericho Lee berkedip, pertemuan berjalan-jalan dengan anjing, apakah lebih baik daripada penampilan? Bukan. Jing Xiaoyu dengan cepat menggelengkan kepalanya, dibandingkan dengan kemampuan atletik anjing, patuh atau tidak. Oh, Jericho Lee mengangguk, menyapukan pandangannya ke sekeliling rumah anjing, dan akhirnya menunjuk ke seekor anjing Akita, menurutku sebaiknya kamu mengambil anjing Akita itu. Ah. Jing Xiaoyu terkejut dan memandang anjing Akita dengan curiga. Dia ragu-ragu dan berkata, sayangnya tidak. Di pesta malam hari, ada beberapa orang yang memiliki identitas. Anjing yang kami bawa adalah anjing serigala Ceko atau Mastiff Tibet, yang merupakan anjing langka yang terkenal. Saya sangat suka anjing Akita ini, tapi itu tidak cukup langka. Aku khawatir tidak cocok untuk membawanya bersamaku. Ada apa? Kamu bilang itu lebih baik daripada kemampuan atletik dan tingkat latihan anjing Akita itu. Mata Jericho Lee masih sangat ganas. Anjing Akita adalah yang terkuat di seluruh rumah anjing, terlihat dari matanya. Anjing lain lebih kaku dan cuek.
Hanya anjing Akita ini yang memiliki mata cerah, menunjukkan warna cerah yang manusiawi. Jelas, ia memiliki IQ lebih tinggi dibandingkan anjing lainnya. Aku. Qing Xiaoyu memandangi anjing Akita dan anjing mastif salju sambil menggigit giginya. Aku masih berpikir anjing mastif salju ini akan memberiku kehormatan dan memenangkan kompetisi. Aku akan menerimanya, terserah kamu. Jericho Lee mengangkat bahunya. Dia memberi nasihat pada hati nuraninya. Jika orang tidak mendengarkannya, mereka tidak bisa menahannya. Qing Xiaoyu tidak berani membenci Jericho Lee saat ini. Meskipun dia tidak melakukannya. Mengerti mengapa dia memakai pakaian biasa, dia bisa memerintahkan kucing oranye untuk memenangkan anjing mastif salju sekarang. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Jericho Lee tidak sederhana. Tidak mungkin bagi orang biasa-biasa saja untuk memahami begitu banyak kebenaran. Kingsway, kamu harus memiliki anjing sendiri untuk berpartisipasi dalam perlombaan anjing. Kamu bisa memilih di sini. Qing Xiaoyu berkata sambil tersenyum. Baiklah. Zai Kingsway mengangguk dan berjalan menuju rumah anjing. Aku akan sama seperti sebelumnya. Pilih Chai. Chai adalah anjing Chai yang dia pilih setiap kali dia datang. Dia hanya menemani Qing Xiaoyu, jadi dia tidak peduli apakah dia menang atau kalah dalam kompetisi. Anjing Chai kecil dan lembut, jadi dia menyukainya lebih baik. Tunggu sebentar, Jericho Lee menghentikannya saat ini, kali ini ambillah anjing Akita itu. Kenapa? Zai Kingsway tertegun. Dengarkan saja aku, Jericho Lee tidak banyak menjelaskan. Zai Kingsway memikirkannya dan mengangguk, baiklah, dengarkan kamu. Lagi pula, dia hanya ikut bersenang-senang. Dia bisa membawa anjing apapun bersamanya. Dia memimpin anjing Akita keluar dari rumah anjing. Anjing Akita mengibaskannya ekornya gembira dan tampak sangat bersemangat. Pilih salah satu juga, kata Qing Xiaoyu. Jericho Lee berjalan ke rumah anjing dan melihat beberapa anjing. Sejujurnya, dia tidak punya pilihan. Ketika anjing-anjing itu melihat Jericho Lee datang, mereka semua menangis dan mengibaskan ekornya dengan gembira. Mereka semua menunjukkan semangat mereka dan ingin dibawa pergi olehnya. Jericho Lee melihat ke kiri dan ke kanan, tapi dia tidak mengambil keputusan untuk beberapa saat. Lupakan, ambil satu saja. Saat dia hendak meraih tangannya, seekor anjing menggonggong di luar halaman. Jericho Lee tertegun, tangisannya. Dia segera keluar dari rumah anjing. Melihat dia tidak menarik apapun, Qing Xiaoyu bertanya dengan aneh, ada apa? Kenapa tidak? Apakah tidak ada cara untuk mengambil keputusan? Jericho Lee menggelengkan kepalanya, apakah ada anjing yang diikat di luar halaman? Qing Xiaoyu tertegun dan berbalik untuk melihat keluar halaman. Sepertinya ada gudang kecil di luar halaman belakang. Paman Chen yang menjaga gudang memelihara anjing lokal. Dia biasanya menjaga gudang. Oh, di mana gudangnya? Jericho Lee bertanya. Kamu bisa melihatnya di luar pintu itu, jawab Qing Xiaoyu tanpa sadar. Dia tertegun dan segera membuka mulutnya, bukan. Apakah kamu akan memimpin anjing lokal itu? Petik 2. Jericho Lee berjalan langsung menuju gerbang halaman belakang. Ketika dia keluar dari gerbang, dia melihat sebuah gudang 20 atau 30 meter jauhnya. Ada seekor anjing taman Tiongkok, juga dikenal sebagai anjing lokal, diikat di pintu. Guk-guk. Begitu anjing lokal melihatnya, dia langsung mengibaskan ekornya dan terlihat sangat bersemangat. Ketika Jericho Lee melangkah maju, anjing itu berlari ke arahnya, mengibaskan ekornya dan menjilat tangannya. Semangatnya lebih kuat dari anjing Akita itu. Dia bahkan mengikat anjing jenis ini di sini untuk melihat gudang dan membuat keributan. Jericho Lee tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan tangannya untuk melepaskan rantainya, lalu membawa anjing itu ke halaman belakang. Melihat Jericho Lee benar-benar membawa kembali anjing lokal itu, Qing Xiaoyu terdiam. Kamu benar-benar membawanya kembali. Pokoknya, ini hanya untuk mengikuti kompetisi, kata Jericho Lee sambil tersenyum, menyentuh kepala anjing lokal dan menggonggongnya, ayolah, sapa mereka. Bab 1110. Anjing setempat segera berjongkok di tanah dengan kaki belakangnya, mengangkat kaki depannya, menegakkan badan, menjulurkan lidah, dan mengangkat melon anjing untuk diguncang. Kenapa? Sangat pintar. Zai Kingsway sangat terkejut. Qing Xiaoyu juga sedikit terkejut. Anjing ini benar-benar manusia, tetapi ras dan penampilan ini benar-benar. Sayang sekali membawa anjing seperti itu ke perlombaan anjing. Jericho Lee memandangnya dan berkata, kamu tidak bisa membuat makanan keluar dari penampilanmu. Mastif salju baru saja digoda oleh kucing oranye. Tidakkah kamu melihatnya?
Jing Xiao tidak bisa berkata apa-apa. Dia merasakan infak miokat ketika dia mengira anjing mastif salju baru saja dikalahkan oleh kucing oranye. Jericho Lee menepuk kepala anjing setempat, hal kecil, tunggu aku untuk bangga. Anjing lokal itu menganggukkan kepalanya dengan manusiawi. Balapan anjing diprakarsai oleh beberapa orang besar di kota Chuanzong. Dengan berkembangnya tahun-tahun ini, semakin banyak orang yang berpartisipasi di dalamnya. Setiap tahun, tempatnya tidak tetap, dan orang-orang besar bergiliran menjalankan bisnisnya. Di satu sisi untuk keadilan, di sisi lain untuk menambah kesegaran. Tahun ini, Sujia, salah satu dari 4 keluarga di Sichuan Tengah, mulai mendekorasi villa mereka di pagi hari. Malam harinya, mereka sudah menyiapkan tempat dan segala macam perlengkapan untuk lomba. Adegannya sangat populer, dan pengaturannya sangat hati-hati. Tahukah Anda, perlombaan anjing semacam ini bukanlah orang yang sederhana. Sekalipun generasi muda, mereka juga merupakan perwakilan dari keluarga bermartabat setempat, jadi tidak boleh kendor. Villa leluhur dibangun di atas gunung, mencakup area yang luas, dan memiliki lingkungan yang unik. Sesampainya di depan gerbang rumah, saya baru turun dari bus, dan beberapa resepsionis sudah menunggu saya. Selamat datang, Nona Jing. Begitu mereka keluar dari mobil, para leluhur mengenali Jing Xiaoyu. Meskipun keluarga Jing bukan salah satu dari 4 keluarga besar di Sichuan Tengah, mereka memiliki pengaruh yang besar. Apalagi latar belakangnya misterius. Nenek moyang tidak berani mengabaikannya. Selamat datang, Nona Zai. Pengurus rumah tangga juga mengenali Zai Qingsui. Bagaimanapun, Zai Qingsui telah berada di sini lebih dari sekali. Selain itu, keluarga Zai juga merupakan keluarga terhormat di daerah setempat, belum lagi Zai Suo adalah salah satu dari 12 dokter terkenal. Ini. Giliran Jericho Lee. Pengurus rumah tangganya sangat aneh. Sebelum Jing Xiaoyu menjelaskan, Zai Qingsui berkata, dia adalah teman saya yang sangat penting. Oh, baiklah. Selamat datang, kalau begitu pengurus rumah tangga itu memiliki pemikiran yang matang. Dia bisa dikatakan sebagai teman oleh Zai Qingsui, dan dia tentu bukan orang biasa. Mungkin ada beberapa orang biasa di antara teman-teman Zai Qingsui, tapi dia adalah bukan orang yang tidak paham etika pergaulan. Dia harus paham betul orang seperti apa yang harus diajak menghadiri acara seperti apa. Kalau status Jericho Lee biasa-biasa saja, dia pasti minta kesulitan untuk membawanya ke sini. Ayo pergi. Jing Xiaoyu membawa mereka ke halaman, satu dengan seekor anjing. Ke halaman, di mana-mana Anda dapat melihat beberapa pria besar berpasangan dan bertiga, berbicara dan tertawa, memegang anjing di tangan, penuh tawa. Ini bukan hanya perlombaan anjing, tapi juga pertemuan bagi mereka untuk membicarakan kerja sama. Mungkin hanya beberapa patah kata. Beberapa ratus juta bahkan miliaran kerja sama telah berkontribusi di dalamnya. Namun, pada kesempatan malam ini, topik utamanya adalah tentang anjing. Ini cowok-cowok bertubuh besar, waktu kecil, pokoknya suka makan, minum, main, balap drag, balap kuda, mencari keseruan. Sekarang saya sudah tua, gaya hidup saya menjadi semakin elegan. Saya lebih suka golf, mencicipi teh, kaligrafi dan lukisan antik, serta aktivitas budidaya diri lainnya. Berjalan-jalan dengan anjing adalah hobi umum banyak pria bertubuh besar. Nona Jing. Kini datanglah seorang pemuda berpakaian santai dan berpakaian bagus. Ketika mereka mendengar suara itu, mereka menoleh dan melihat seorang pria muda dengan seekor anjing dan senyuman di matanya. Melihat pengunjung itu, Jing Xiaoyu sedikit mengernyit, dengan sedikit tanda ketidaksabaran. Itu kamu di sini juga, katanya dengan nada yang sangat dingin dan asal-asalan. Dia hampir lupa kalau orang ini juga akan datang. Jika dia tahu, dia mungkin akan membawa seorang pria ke sini. Dengan cara ini, dia tidak akan melihat pria menyebalkan ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Zai Qingsui di sampingnya, berpikir bahwa saudara perempuan yang baik benar-benar memiliki pandangan ke depan. Nona Jing akan datang. Tentu saja saya tidak bisa absen. Sayang sekali saya tidak bisa datang pada acara penting seperti ini, kata pemuda itu sambil tersenyum hangat. Jing Xiaoyu tidak terlalu menghargai, sedikit tidak berlebihan, sepasang tidak ingin memperhatikan penampilannya. Para remaja putra tidak merasa malu, tetapi menuntun anjing itu lebih dekat. Saat ini, Jericho Lee memperhatikan anjing yang dibawanya. Dengan mengangkat ujung alisnya dan mulutnya yang melengkung lucu, dia berkata, menarik sekali dia membawa seekor anjing yang sudah direformasi. Yang disebut anjing modifikasi adalah jenis anjing yang dapat mengubah tubuh anjingnya dengan cara menyuntikkan obat atau menggunakan cara lain.
Setelah kecepatan dan kekuatan anjing ditingkatkan sampai batas tertentu, ia dapat mengeluarkan kekuatan yang tidak kurang dari seekor binatang besar. Sebenarnya, anjing jenis ini tidak lagi termasuk dalam kategori hewan, lebih seperti senjata berbentuk anjing yang dimodifikasi. Tentu saja, dari segi atribut biologisnya, ia tetaplah seekor anjing, tetapi dari segi kekuatan, bulldog besar pada umumnya akan melakukannya. Tidak menjadi lawannya sama sekali. Guk-guk. Saat ini, anjing lokal di tangan Jericho Lee tiba-tiba menggonggong. Seluruh tubuhnya merinding dan memperlihatkan giginya. Dia menggeram pada anjing itu dan menunjukkan keganasannya. Kali ini, pemuda itu langsung memperhatikan anjing lokal di tangan Jericho Lee. Awalnya, anjing lokal jenis ini sangat rendah hati di tempat yang penuh dengan anjing terkenal. Namun ketika dia mengamati anjing lokal itu dengan cermat, dia terkejut saat mengetahui bahwa anjing lokal ini tidak terlalu sederhana. Seekor anjing roh. Hati pemuda itu sangat mengagumkan, dan sekilas dia menyadari bahwa anjing lokal telah membuka pikirannya. Wang. Di bawah gonggongan anjing lokal, anjing serigala Ceko yang dibawa oleh pemuda itu langsung marah, dan ia juga mengaum dan mengaum. Para remaja putra panik, tidak bagus. Saat berikutnya, dia merasakan anjing di tangannya berlari ke depan, dan talinya dipaksa ke depan. Tiba-tiba, dia hampir kehilangan keseimbangan. Guk-guk. Kedua anjing itu langsung saling mengaum dengan suara nyaring. Dan detik berikutnya, adegan itu langsung mulai tidak terkendali. Di tempat kejadian, banyak sekali anjing yang tidak tahu kenapa, mulai terbentur, seolah sangat ketakutan, berlari kemana-mana. Oh tidak! Anjingku! Beberapa orang besar tidak bereaksi, tali anjing di tangan mereka terlepas, dan anjing itu lari. Adegan menjadi kacau sesaat, dan semua orang tidak merespon. Itu benar-benar seekor ayam terbang. Raja, dari mana saja kamu? Kembalilah. Berhenti, berhenti. Wang Cai, kamu mau kemana? Pengawal, cepat hentikan, jangan biarkan dia lari. Apa yang terjadi? Mereka semua panik. Orang-orang besar yang biasanya membicarakan bisnis dengan wajah tegang, senang dan marah, sama bingungnya dengan anak-anak, dan mereka tidak tahu